Iya, tadi ngomong gini. Siapa mana ya? Nyebut orang, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi yang telat biar ngikut. Fayu'idu, maka mengulang. Bitakhalluli dzikrin, sebab atau karena disela zikir ajnabiyin yang lain. La bitakminin, bukan sebab atau bukan karena membaca amin. Wa sujudin, dan sujud. Wa du'ain, dan doa. Likiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Dan segitu. Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya, bahwa rukun sholat itu yang nomor 4 adalah wa qiraatu fatihatin, membaca surah Fatihah kulla rakaatin, di setiap rakaat. Ini hubungan dengan yang sebelumnya. Illa rakaata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk, bahwa setiap rakaat wajib membaca Fatihah kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu baca Fatihahnya sedapatnya, bahkan kalau nggak dapat pun nggak apa-apa. Baru takbir kok imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Misalnya baru Bismillahirrahmanirrahim, lah kok imamnya rukuk, ikut rukuk, nggak usah memaksakan sampai selesai. Lah membaca Fatihah itu ma'a basmalatin, harus dengan bismillahnya, karena kita mengikuti metode atau madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali seperti di Saudi misalnya, itu memilih tidak membaca Fatihah. Kalaupun baca Fatihah, dia bacanya sir itu pelan. Makanya bismillahnya kadang kedengeran, kadang enggak. Yang langsung suara keras adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa tasdidatin, diikutkan tasdidnya yang jumlahnya ada 14, mulai dari lafaz bismillahirrahmanirrahim sampai lafaz waladhdallin. Kemudian wari'ayati hurufin, hati-hati membaca hurufnya, karena kalau ketuker satu artinya nanti berubah. Bahkan seandainya ada orang yang qori itu orang yang bacaan Fatihahnya bagus, kok makmuman kepada orang yang ummi itu bukan ummi ibu loh ya. Ummi itu orang yang baca Fatihahnya nggak bagus, maka orang si qori ini tidak sah sholatnya. Makanya saya pernah begitu masuk kok imamnya si itu nggak jadi. Tapi orang lain yang nggak bisa jangan ikut, karena nggak tahu. Kalau yang nggak tahu ya udah ikut aja. Tapi kalau orang yang tahu kesalahan si imam itu ada di bacaan ini misalnya, tapi di Fatihah loh ya, kalau bacaan setelah Fatihah nggak masalah. Karena kalau Fatihah itu rukun sholat, kalau rukun salah maka sholatnya yo salah. Maka wari'ayati hurufin, jaga hurufnya, kecuali memang perbedaan cara mengucapkan itu tidak masalah, karena masing-masing lisan itu kan beda-beda. Kalau orang yang belajar dari kecil dan sudah fasih, itu hampir semua lisan seluruh dunia sama. Tapi kalau belajar udah di usia tua baru belajar, suruh ngucapin ha susah. Saya itu. Suruh ngucapin a susah. Jadinya kalau orang Jawa ya lah, kalau yang model-model begini ya harap maklum. Tapi kalau yang belajar dari kecil insya Allah ya, nah. Kalau yang udah tua yang biasa ngucapin roh ora, dirubahnya angel, apalagi membedakan zo
bot yang begini tuh, yang gandengannya short sama yang gandengannya tok. Wah, itu yo angel. Lah kalau belajar udah tua kok dipaksakan gitu, takut lidahnya kesleyung. Ya kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya namanya belajar di usia tua. Itu kan konon katanya kayak ngukir di atas air. Kayaknya cepet bisa ya, tapi ya cepet lupa. Wes. Nah, kayak iklan tolak angin. Makanya ngajinya pakai buku panduan begini ya syukur-syukur. Wa makharijiha, dan makhraj hurufnya. Kemudian wa muwalatin itu artinya berkesinambungan, enggak boleh mutus-mutus. Mutus itu artinya di sela-sela. Lah mutus itu artinya apa? Lah ini baru lanjutan kita yang bahasan malam ini. Maka kalau baca Fatihahnya itu kok terputus, fayu'idu, maka wajib mengulang. Mengulang itu sebabnya apa? Bitakhalluli zikrin, karena disela-selai atau disela dengan zikir. Ajnabiyin, yang zikir itu enggak ada hubungannya dengan sholat. Umpama begini, kita lagi sholat, pas sujud, karpetnya itu udah lama enggak di vakum, enggak dibersihin, kan kadang kita langsung bersin. Lah bersin biasanya kalau orang yang biasa ngaji kan langsung ngucap alhamdulillah. Itu sholatnya nggak batal. Tetapi kalau tapi kok tadi nggak sujud tuh ya, pas berdiri ya. Fatihah itu berdiri ya. Umpama lagi berdiri, lah umpama entah apa tiba-tiba bersin, itu pas baca Fatihah. Lah begitu bersin nggak ngucap alhamdulillah. Padahal tadi baru maliki yaumiddin, terus bersin, langsung alhamdulillah, maka dia ngulang dari bismillah lagi. Tapi kalau begitu bersin kok udah ya batal sholatnya. Dia batal karena ngucapin udah. Jarang cerong Jawa ya. Kadang kan orang bersin dibikin-bikin ya. Iya. Lah ketika dia mengucap alhamdulillah, atau mungkin sebelahnya karena udah terbiasa terus ngucap yarhamukallah, batal sholatnya? Enggak, cuma Fatihahnya diulang karena bitakhalluli zikrin ajnabiyyin, karena baca Fatihahnya itu disela dengan zikir yang lain. Zikir yang lain itu zikir yang tidak termasuk bacaan dalam sholat, kecuali kalau dia bersihnya baru bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah, kan nyambung berarti kan? Ya ora apa-apa. Pas kebetulan. Lah itu kan bacaan yang nyambung dengan Fatihahnya. Tapi tidak batal atau tidak perlu ngulang, la bitakminin, bukan karena membaca amin. Umpama ibu kalau traweh baca Fatihahnya bareng imam apa nunggu imam selesai? Nunggu imam. Lah kalau imamnya ngebut ketutup ya? Ini ya baca itu saya baca pakai apa ngikutin imam. Lah iya, selama ini loh ketika ibu sholat traweh, ibu baca Fatihahnya itu bareng sama imam baca atau nunggu waladhdallin amin baru baca? Baru baca saya. Bareng. Baru baca. Berarti nunggu imam selesai baru baca kalau begitu. Nunggu imam selesai, yang lain bareng. Nah, lebih aman bareng. Karena bisa jadi imamnya, kalau yang tarawih di sini sih nggak begitu ngebut. Kalau yang tarawih 20 ya. Di kampung wah. Tarawihnya 20 kan? Nah iya di masjid itu Taufik itu. Nah itu kan bacanya ngebut ya. Iya, kan itunya imamnya beda-beda. Nah iya kalau untuk nyari aman bareng imamnya. Kalau seandainya kita nggak bareng ya boleh, yang penting ketutup. Lah kalau di sini sih ya relatif agak santai, wong tarawih cuma 8 biji kan ya, diskon 60%. Ya di sini saya pilih yang diskon 60%.
Kalau yang 20 biasanya kan ngebut ya. Iya. Bet. Di kampung. Wah, di kampung. Cari aman. Saya di kampung mertua pernah dapat 2 kali salam balik pulang. Sama Pak Riki Pak Ustaz. Padahal saya masih muda loh saat itu, baru nikah kok. Imamnya udah sepuh, udah 60-an lebih. Tapi kok, luar biasa. Balik pulang saya dapat 2 kali salam. Bacaannya bener. Ini gimana Pak Ustadz? Enggak jelas yang dibaca. Wallahu alam bishawab. Wong saya juga nggak begitu denger kan, nggak pakai pengeras ya. Iya, soalnya kan nggak pakai. Iya. Nggak pakai. Amin. Ya makanya saya sampai memilih 8 itu, pertimbangannya itu daripada 20 nggak karuan, mending 8 tapi alon-alon jelas bacaannya. Lah, Boleh ya, Bu? Dua aja boleh ya? oh, enggak aja nggak apa-apa, sering kan ya? Jangan ditanya. Yang penting isaknya. Tepuk air dalam. Tahun dia nggak ada. Gini loh, umpama seandainya kita baca ngikut di bareng sama imam. Tapi karena kita ini bacanya masih terbata-bata, sementara imamnya udah profesional kan bacanya. Kita baru maliki yaumiddin, imamnya udah waladhdallin, kan kita otomatis amin. Maka Fatihahnya nggak perlu diulang. La bitakminin, bukan sebab karena membaca amin. Lah tadi kan ini yang diulang itu karena disela bacaan zikir yang lain. Tapi kalau zikir itu berhubungan dengan sholat, semisal tadi membaca amin, maka tidak perlu mengulang Fatihahnya. Begitu habis amin, langsung lanjut iya karena na'budu wa iya karena dan seterusnya. Apa gitu? Jadi kalau terawih ya tahun depan lah ya, kalau Ramadan. Tapi kalau di sini sih insya Allah enggak. Ini yang di kampung ya. Kalau di kampung kan biasanya maksudnya kan takutnya kita baca Fatihah belum kelar, imamnya sudah ruku. Sementara tadi ada kesempatan untuk kita baca, wong kita bukan makmum masbuk. Beda kalau makmum masbuk, kita sedapatnya imam ruku ikut ruku. Kalau tadi kan kita nggak masbuk kan, wong kita mulai dari takbiratul ihram itu udah bareng sama imam. Maka untuk menghindari resiko lebih baik baca Fatihahnya bareng imam. Nah kalau terawihnya di sini mah insya Allah, apalagi kali baji ya. Orang pada ngeluh deh. Imamnya ketemu deh. Oh, santuy lah pokoknya lah. Pak Abian mau kemana sih? Paling ujung-ujungnya, ujung-ujungnya paling juga pulang mau ngabisin kolak aja kok yo. La bitakminin, bukan sebab karena membaca amin. Wasujudin atau sujud. Sujud ini maksudnya sujud tilawah. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau di Harapan Mulia itu kan kalau Jumat subuh itu kan membaca ayat Hamim As-Sajdah. Di situ ada sujud tilawah. Itu kalau yang nggak ngerti, ini Pak Haji yang cerita, yang punya toko di pasar itu. Tapi udah almarhum ya orangnya ya. Oh Pak Haji itu yang itu pernah nanya ke Pak Haji Ishak, wah di Harapan Mulia itu sholat subuhnya 2,5 rakaat. Pak Haji nanya ke saya, tadi Pak Haji itu nanya ke saya, katanya subuh 2,5 rakaat itu ada nggak? Batin saya, ini mungkin karena sujud tilawah. Lah kebetulan kan imamnya kenal saya WA kan. Iya. Assalamualaikum. Bener. Ji, mohon maaf. Memang di Harapan Mulia sering baca sujud tilawah. Iya Pak Ustadz, kalau subuh minggu Jumat subuh. Oh ya udah, selesai jawaban. Terus Pak ngaji, Pak Haji saya kasih tahu begini loh Pak Haji. Itu mungkin dia ikut. Biasa kan sholatnya dia di masjid belakangnya itu. Nah, pengen nyobain di Harapan Mulia. Nah, pas minggu subuh ada sujud tilawah, dia mungkin seumur-umur nggak pernah ikut. Lah begitu sampai ayat sujud kan dia langsung sujud, tapi sujud langsung lanjutin bacaan. Lah dia ngebayang itu sujud
kok habis baca surat kok bukannya rukuk malah langsung sujud. Jadi 2,5. Makanya repotnya orang yang nggak ngerti langsung komen kan begitu ya. Dia kiranya 2,5 Bu Haji. Iya masih untung 2,5, kalau setengah kan repot. Jadi seandainya kita sholat ikut yang model tadi itu loh, yang ada bacaan sajadah. Sajadah di Quran itu kan banyak, ada 17 apa 15 ya. 17. Termasuk yang di juz amma itu ya wasjud wa ta'rib, yang surah Iqra itu al-alaq. Cuman kalau di sini dibacain itu yo makmumnya kelakepan ya. Wah, lama. Umpama imamnya kok baca surah Sajdah, begitu ayat sujud sampai ayat ke sujud dia langsung sujud tilawah. Ini makmum seandainya dia pas baca Fatihah kok belum kelar, maka langsung ikut sujud. Begitu selesai sujud, si makmum tadi ngelanjutin Fatihahnya, nggak perlu diulang. Itu maksudnya biswa sujudin, dan dengan tidak perlu mengulang. Kalau ngulangnya itu kalau diselanya itu dengan sujud. Wa du'ain, atau doa likiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Di bacaan Quran, bacaan ayat-ayat tertentu itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Misalnya imamnya baca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal, itu kalau hati-hati enggak hati-hati belakangnya ketukal wal asri itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Lanjutin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ntar kalau ketukar wal asri kan wa amilus solihati wa tawassaw bil Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu sunnah membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kalau imamnya baca wattin. Lah kok makmumnya tadi umpama baca Fatihahnya belum selesai, terus dia baca doa itu, karena doa itu kan dibaca karena imamnya membaca wattin. Kalau imamnya nggak baca wattin, ya nggak dianjurkan baca wa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau misalnya imamnya baca hal ataka hadisul ghasyiyah, itu di penghujung ayat itu kan dianjurkan membaca Rabbi hasibni hisabay yasira. Lah itu doa dibaca karena bacaan imam. Lah kalau imamnya nggak baca, ya nggak perlu baca doa itu. Lah seandainya Fatihahnya si makmum tadi belum selesai, kemudian kepotong membaca doa karena bacaan imam, maka Fatihahnya tidak perlu diulang. Yang perlu diulang itu kalau kepotong bacaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat, seperti tadi bersin. Kalau kaget dia ngucap apa gitu umpama, apalagi ya otomatis batal sholatnya. Kalau kepotong bersinnya tok Diulang misalnya maliki yaumiddin, terus bersin. Tapi kan kalau nggak ngomong nggak ngomong apa. Kalau bersinnya itu memang alamiah itu natural. Natural itu ya memang nggak bisa apalagi sholat subuh ya. Pak Mansur baru datang kan sholat subuhnya jam 6:30 ya. lah kalau sholat 6:30 tapi masih angop aja. Selama itu natural apa ya? Alamiah. asli. Enggak dibikin-bikin lah. Maka itu tidak perlu mengulang Fatihahnya itu tadi. Lah di situ tadi bahasan yang sebelumnya kan wa muwalatin, membaca Fatihah itu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus-putus. Lah kalau terputus maka wajib ngulang. Tapi tidak ngulang kalau hanya disebabkan karena membaca amin
karena sujud atau karena doa yang dibaca karena bacaan imam. Wallahu a'lam bishawab. Sebaris saja udah setengah jam ya. Iya. Oh. Baca.